Perkembangan terkini warga yang mengungsi di masjid sudah terpenuhi untuk logistiknya. Sementara untuk pembangunan talut lewat Bronjong ya, Bronjong ini sudah lewat Sakarung sudah terlaksana dan dibantu oleh unsur TNI sebanyak kurang lebih 40 orang. Alhamdulillah mungkin sore nanti warga bisa bersihkan rumahnya untuk bisa kembali ke rumah. Yang diungsikan berapa? Yang diungsikan Banjir besar melanda perumahan di Nar Indah, Tembalang, Kota Semarang, disebut bukanlah disebabkan jebolnya tanggul sungai utama. Camat Tembalang Abdul Haris Nur Hidayat menjelaskan banjir berasal dari tanggul penampungan air di sekitar perumahan dan aliran sungai Kalibabon. Penampungan tersebut berfungsi menahan debit air sebelum dialirkan ke sungai dan dilengkapi dengan alarm peringatan. Saat hujan deras dan kiriman air dari permukiman sekitar meningkat, volume air melampaui kapasitas tanggul penampungan. Akibatnya air meluap melalui parit dan selokan, bercampur dengan limpasan dari penampungan yang tak lagi mampu menahan debit air. Pemerintah setempat bersama TNI segera melakukan langkah darurat dengan membangun talut sementara menggunakan Sakarung. Sebanyak 40 anggota TNI dikerahkan untuk membantu penanganan banjir di lokasi yang terdampak pada Senin 16 Februari. Masyarakat terdampak turut terlibat dalam upaya mitigasi sementara untuk menahan aliran air sungai. Perkembangan terkini warga yang mengungsi di masjid sudah terpenuhi untuk logistiknya. Sementara untuk pembangunan talut lewat Bronjong ya, Bronjong ini sudah lewat Sakarung sudah terlaksana dan dibantu oleh unsur TNI sebanyak kurang lebih 40 orang. Alhamdulillah mungkin sore nanti warga bisa bersihkan rumahnya untuk bisa kembali ke rumah. Yang diungsikan berapa? Yang diungsikan berapa? Seratusan. Karena ada 28 kakak. Diibaratkan kali 4 dan segala 100. Oh, masjid semua ya Pak? Masjid semua. Ya. Ya ada sebagian yang di rumah saudaranya tapi tidak. Terima kasih. Ini berarti Hujan deras disertai luapan air sungai menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 16 Februari pagi. Suasana jalan perumahan di Nar Indah, kawasan Meteseh, Tembalang, tampak porak-poranda seusai diterjang banjir bandang. Bahkan lumpur coklat pekat menutupi jalan hingga masuk ke dalam rumah warga, sementara perabotan berserakan di depan rumah. Puluhan anggota TNI, relawan, dan BPBD bahu-membahu membersihkan lumpur serta mengangkat barang-barang berat dari keluar rumah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra. Kali ini yang bisa disampaikan, saat ini saya masih berada di sekitar perumahan Dinar Indah yang ada di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Saat ini para warga masih mengungsi ya. Saat ini saya juga sedang berada di dekat tempat pengungsian yang ada di Masjid Ar-Rahmah. Ini tempat terluar yang ada di perumahan tersebut. Kira-kira ada seratusan warga yang harus mengungsi ya karena terdampak banjir. Banjir ini kiriman air dianggap kiriman air dari wilayah atas ya, sekitar Ungaran dan Kabupaten Semarang. Dan ini sempat hujan lebat ya saat semalam, kemudian air meluap dan ada juga satu tanggul tempat penampungan air ini yang jebol sehingga airnya ini membanjiri warga, ditambah lagi air dari permukiman di luarnya, di permukiman sekitarnya ini juga masuk ke perumahan warga.
Nah, sejak pagi sampai saat ini air sudah surut, tapi lumpur-lumpur ini masih ini ya memenuhi permukiman, eh, termasuk di dalam rumah warga dan juga perabotan-perabotan ini semuanya dikeluarkan. Kemudian warga ini juga masih beberapa ada yang masih menyelamatkan barang-barang perabotan yang ada. Kemudian juga mencuci pakaian dan lain sebagainya karena hampir semuanya dalam satu perumahan ini terkena atau dapat imbasnya dari banjir ini. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Reza, sistem alarm peringatan di area penampungan air dikabarkan sempat berbunyi. Seperti apa informasinya? Ya, untuk detik-detik kronologi terjadi pada sekitar pukul 1 sampai 2 dini hari tadi. Eh, Meskipun wilayah Kota Semarang atau wilayah di Semarang bawah ini tidak terjadi hujan lebat yang terus-menerus atau intens, namun wilayah Kabupaten Semarang khususnya di wilayah Ungaran ini yang masih satu aliran sungai dengan yang ada di dekat perumahan ini hujan lebat ya terus-menerus intens sehingga akhirnya aliran sungainya ini debit air sungai meningkat dan warga setempat ini sebenarnya karena di wilayah ini sudah terjadi banjir tahun menahun ya setiap tahun terjadi, warga ini sudah mempersiapkan diri, pemerintah dan warganya ini juga sudah memasang alarm, memasang tanggul penampungan air dan lain sebagainya. Jadi fungsinya untuk warga ini agar bisa mengevakuasi diri saat pukul 1 atau 2 tersebut memang sirena untuk garis kuning ya ini menyala sebelum ke garis merah. Kalau garis merah itu sudah air sudah meluap. Nah, saat itu warga setempat yang masih tidur semuanya terbangun, semuanya mengevakuasi diri dan menyelamatkan diri. Alarm ini juga terdengar ya ke semua penduduk hingga akhirnya semuanya bisa menyelamatkan diri, tidak ada korban. Meskipun ada beberapa warga yang terjebak di atas loteng karena mereka menyelamatkan dirinya ke lantai 2. Dan ada juga satu ekor kucing yang mati ya karena terendam. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi penyebab utama banjir, kemudian berapa jumlah rumah dan warga yang terdampak banjir? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kecamatan yang dalam kecamatan Tembalang, banjir ini disebabkan karena aliran sungai yang cukup deras. Kemudian juga dataran di wilayah Peteseh ini terbilang cekungan atau berada lebih rendah dibanding dataran yang lainnya. Terutama ini dekat dengan sungai juga. Dan untuk jumlah yang terdampak sendiri sekitar 40 rumah dan ada 28 kakak ya yang terdampak dan semuanya ini sedang mengungsi. Saat ini sedang ada di tempat pengungsian. Sedang menunggu proses pembersihan selesai. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi warga yang mengungsi di pengungsian? Apa saja keluhan yang disampaikan para pengungsi terkait bencana banjir ini? Ya, kami sudah menanyai beberapa warga yang mengungsi ya. Memang mereka mengatakan bahwa ini sudah biasa terjadi tiap tahun. Namun yang terjadi kali ini cukup parah dan airnya luapan airnya atau genangan airnya itu lebih tinggi dibanding kejadian terparah pada 2023 lalu. Tingginya air ini sekitar 2 meter ya. Dan ini sempat membuat warga ini khawatir. Kemudian mereka ini juga sudah tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya, termasuk barang berharga ya. Tadi kami nanya beberapa warga, ada juga yang sempat kehilangan emas-emasan, perhiasan, ada cincin dan lain sebagainya, surat berharga, dokumen berharga. Dan saat ini yang bisa mereka selamatkan ini seperti kendaraan dan juga pakaian yang bisa digunakan untuk sementara di pengungsian. Dan mereka ini juga masih menunggu ya, berharap nantinya akan ada penanganan lebih lanjut atau antisipasi sehingga mereka ini tidak harus mengungsi terus-menerus dan dilanda kekhawatiran saat hujan lebat terutama di wilayah Semarang atas. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Reza, kemudian bagaimana langkah darurat dan jangka panjang yang telah dilakukan pemerintah daerah? Ya, untuk langkah daruratnya ini sudah pasti relawan BPBD, anggota TNI
dari PMI dan juga pemerintah tempat, pemerintah kota Semarang ya dalam hal ini sudah langsung datang ke lokasi mengevakuasi 11 warga yang sempat terjebak di loteng, kemudian membangun tanggul penampungan air yang sempat jebol. Ini ditutup sementara menggunakan sak karung. Ini dan juga para anggota TNI ini juga semuanya ya membersihkan rumah-rumah permukiman dari lumpur, dari genangan-genangan dan juga perabotan-perabotan yang rusak. Kemudian pemerintah sendiri sampai saat ini masih berlalu lalang terutama dari Dinas Sosial Kota Semarang ini mengirimkan logistik ya, ada makanan dan juga kasur untuk tempat tidur nantinya para pengungsi di sini. Kemudian dari pihak pemadam kebakaran, dari BPBD ini juga masih berada di lokasi, semuanya bahu-membahu untuk membantu warga. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terus pas banjir itu jenengan terus naik. Dadaan itu mas. Dadaan jam 12. Bapaknya pulang dari ronda. Terus anak-anak dibangunin, saya udah ngelilis ya mas, kan hujan deras. Suruh naik ke atas soalnya mau bunyi sirene nih. Kurang 1 truk. Udah di garis kuning. Kalau 1 truk lagi garis merah. Nanti langsung sirene bunyi, harus naik ke atas. Nah, terus ini kucingnya ada di rumah tetangga. Terus jenengan terus lari pas ke lewat, ya. sekalian tak ambil. Oh, di dalam kandang semua ya, Bu? Tapi Berarti ya? ibu udah tak keluarin, tak buka kandang dia mas. Oh, masuk lagi. Nah, kalau anak-anaknya ada di dalam. Angkat sini. Oh, oke. Yang punya kucing suruh yang diangkat punya kucing. Kalau ibunya kan bisa naik. Ternyata malah dia maksud ya Allah keloprak. Terus nanti yang ngurusin siapa? Nanti malam pulang. Nah, ini berarti Ini saya ini pulang ya. di sini nanti mas. Ya. Bu, jenengan namanya siapa, Bu? Fitri. Fitri ya. Usia berapa, Bu? Usia 51. Rumah jenengan juga kena Ibu ya? Iya, Mas. Setinggi apa itu, Bu? Atap. Atap. Lah, Ini lebih tinggi dari 2003. oh ini lebih tinggi ya? Iya. Lah, itu apa namanya? Pas sampai atap itu jenengan sudah Mas. keluar ya, Bu ya? Iya, saya udah keluar. Kesini? Udah kesini, kan nyelamatin ini. Terus saya mau turun lagi. Mau ambil, mau apa? Baju-baju lempitan itu kan. Iya. Saya taruh, yang punya ini loh. Saya taruh di atas sekolah. Soalnya seragam sekolah. Mau tak masukin ke lemari. Terus bapak, nggak boleh masuk. Ya, terus barang-barang yang jenengan? Itu rusak semua. Udah rusak dari dulu, cuma ini gelimpang semua. Porak-poranda ya, Bu? Dan Terus yang bisa diselamatkan apa, Bu? yang bisa diselamatkan yang saya kan punya araan buat di atas. Baju-baju. Baju-baju? Iya, Yang tapi kalau baju rumah kena, makanya ini tadi saya nyari-nyari. yang dibawa? Yang dibawa ke sini? Baju-baju rumah yang dibawa kena semua. Kalau yang dibawa ke sini tidak ada, Bu? Tidak ada. Terus yang barang berharga? Halo, wis hilang semua. Hilang? Sudah habis mas. Dari Sudah habis, sudah dari 2003 ada yang hilang. Apa itu cincin emas kan di tas. Penting. Oh, itu hanya. TV sudah, setelah injek-injek mas sudah lama. Rusak semua elektronik kan. Habis. Nggak mau beli lagi. Oh, nggak mau beli lagi. Kalau rumah yang jenengan juga sampai atap ya, Bu? Iya. Berarti apa namanya? Jam berapa sih, Bu? Berarti lagi tidur ya? 1:30. Belum tidur? 12 naik ke sini. Perjalanan kan 1/4 menit ya mas. Sudah Sampai sini. tidur, Bu, jenengan? Iya. Terus saya mau turun nggak jadi kesini lagi 1:30 lah mas jebol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.